Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-maf'ulul mutlaqu. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai maf'ul mutlaq, di mana pembahasan maf'ul mutlaq ini merupakan pembahasan yang pertama dari isim-isim yang mansub. Kemudian beliau masuk ke dalam subbab ta'riful masdari, yaitu definisi dari masdar. Kemudian al-amilu fil masdari, dan kata-kata atau amil yang beramal ke dalam masdar. Jadi nanti supaya masdar itu mansub, itu ada amilnya. Nanti akan dibahas apa saja amil tersebut. Kemudian wa annahu aslul mushtaqqati, dan bahwa masdar itu merupakan asal dari turunan kata. Nanti akan ada pembahasan ya bahwa itu adalah pendapat yang lebih kuat. Karena ada juga yang mengatakan bahwa asal dari turunan kata itu adalah fi'il madhi. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-286 dan bait yang ke-287, di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, al-masdarus mun ma siwaz zamani min madlulayil fi'li ka'amnin min amin. Yang dinamakan masdar itu adalah isim yang menunjukkan salah satu dari dua hal yang ditunjukkan oleh fi'il, dan itu selain zaman. Nanti kita akan membahas bahwa fi'il itu menunjukkan dua hal, yaitu kejadian dan zaman. Maka masdar di sini maksud ismu ma siwaz zamani, ya al-masdarus ma siwaz zamani min, ya. Al-masdarus ma siwaz zamani min madlulayil fi'li ka'amnin min amin. Maka masdar adalah isim yang menunjukkan salah satu dari dua hal yang ditunjukkan oleh fi'il. Tadi yaitu kejadian dan waktu. Namun yang selain zaman atau selain waktu. Jadi mudahnya masdar adalah sesuatu isim yang menunjukkan akan kejadian. Ka'amnin min amin. Ya, contoh dari ismu ma siwaz zamani min madlulayil fi'li itu adalah kata amnun. Ya, amnun itu dari fi'il, atau maaf, amnun itu dari amina. Ya, nanti sebenarnya amina yang berasal dari amnun. Amina itu ya menjadi aman, kemudian amnun adalah keamanan. Maka ya amnun adalah masdarnya. Kemudian beliau melanjutkan bimithlihi au fi'lin aw wasfin nusib wa kaunuhu aslan li hadainin tukhib. Dan masdar itu dinasabkan oleh bimithlihi yang serupa. Artinya masdar itu dapat menjadi nasab karena masdar juga. Au fi'lin, ya, atau masdar itu dapat menjadi nasab karena fi'il, ya, jadi amilnya fi'il. Au wasfin, ya, masdar itu juga dapat menjadi nasab karena wasf. Wa kaunuhu aslan li hadaini untukhib. Dan keadaan masdar sebagai asal bagi kedua hal ini, ya hadaini itu kembalinya ke fi'il dan wasf. Ya.
Jadi keadaan masdar sebagai sumber, ya, sebagai asal dari turunannya, ya, turunan kata termasuk fi'il dan wasaf seperti isim fa'il dan sebagainya, itu untuk khiba. Itu merupakan pendapat yang dipilih. Ya, kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan mengenai kedua bait ini. Beliau mengatakan, "I'lam annal fi'la yadullu ala amrayni ma'an." Ketahuilah bahwa fi'il itu menunjukkan akan dua perkara secara bersamaan. Al-awwalu, perkara pertama yang ditunjukkan oleh fi'il itu adalah al-hadatsu, yaitu kejadian. Ya, kejadian. Atau apa itu al-hadats? Wa huwal ma'nal qa'imu bi ghairihi. Yaitu makna yang terjadi kepada selainnya. Maksudnya bi ghairihi itu bukan kepada lafaz itu sendiri, tapi kepada yang selainnya. Contohnya apa? Kal qiyami. Ya, kal qiyami. Ya, qiyam itu berdiri. Maka kita misalkan ada qama Zaidun. Ya, qama Zaidun. Zaid telah berdiri. Maka ini maknanya itu terjadi pada selain kata qama, yaitu terjadinya pada si Zaidun, atau dalam hal ini adalah fa'ilnya. Jadi makna qiyam itu terjadi pada Zaid. Kemudian wal qu'udi, ya, juga makna duduk. Kemudian wad darbi, makna memukul, wa nahwiha, dan yang sejenis dengan kata-kata tersebut. Artinya setiap fi'il, ya, seperti qoma dan lain sebagainya, itu menunjukkan kejadian, yaitu makna yang terjadi kepada selainnya, ya, misalnya kepada fa'il. Ats-tsani, yang kedua itu adalah az-zamanu. Ya, az-zamanu. Jadi yang namanya fi'il itu menunjukkan akan zaman juga. Kal mudhi wal istiqbali. Ya, contoh zaman itu adalah misalnya masa lampau atau masa yang akan datang. Jadi misalnya dikatakan qoma Zaidun. Ya, qoma Zaidun itu menunjukkan akan, ya, sifat berdiri yang terjadi pada Zaid. Ya. Nah, kemudian itu juga menunjukkan waktu. Karena qoma itu fi'il madhi, maka itu menunjukkan bahwa kejadiannya itu telah lampau. Fa idza qulna, ya, maka jika kita katakan badzalal ghaniyyu malahu fil khairi. Badzalal ghaniyyu malahu fil khairi. Orang kaya tersebut telah mendermakan hartanya di jalan kebaikan. Fa innal fi'la badzala yufidu amrayni. Maka dengan mengatakan hal tersebut, maka fi'il badzala yang ada pada badzalal ghaniyyu malahu fil khairi itu memberitahukan atau menginformasikan akan dua perkara. Awwaluhuma, ya, perkara pertama yang diinformasikan oleh jumlah tersebut adalah wuqu'ul badli wa hudutsuhu, yaitu terjadinya tindakan pendermaan, ya, pemberian harta, wa hudutsuhu, dan berlangsungnya, ya, kegiatan pemberian harta tersebut. Jadi itu informasi pertama yang diberikan oleh jumlah badzalal ghaniyyu malahu fil khairi. Wa tsanihima, dan perkara kedua yang diinformasikan oleh jumlah tersebut, waqtu hadzal badzli, yaitu waktu terjadinya kegiatan pendermaan tersebut. Kapan itu? Wa huwaz zamanul madhi, yaitu waktu yang telah lampau. Dari mana? Karena kita mengetahui badzala itu adalah fi'il madhi. Ya, dan asalnya yang namanya fi'il madhi itu menunjukkan akan kejadian yang telah lampau.
Fa idza qulna, maka jika kita katakan badlul mali fil khairi naf'un li sahibihi. Mendermakan harta di jalan kebaikan itu sesuatu yang bermanfaat bagi pelakunya. Maka di sini yang digunakan bukan fi'il, tetapi masdar, yaitu badlu. Fa inna kalimata badlu la tadullu illa ala khudutsil badli min ghairi zamanin. Maka di sini kata badlu itu tidaklah menunjukkan, melainkan hanya terjadinya pendermaan tersebut, tanpa terikat zaman. Atau mudahnya, maka kalimat atau kata badlu itu hanya menunjukkan terjadinya kegiatan pendermaan tanpa terikat zaman atau waktu. Wa kullu ismin yattafiqu ma'al fi'li fit dalalati 'alal hadathi, dan setiap isim yang sama dengan fi'il dari sisi penunjukannya terhadap suatu kejadian, wa yakhtalifu anhu fi kaunihi la yadullu 'ala zamani, dan berbeda dari isim dari sisi dia itu tidak menunjukkan akan zaman. Yusamma masdaron. Maka itu dinamakan dengan masdar. Jadi setiap isim yang sama dengan fi'il dari sisi dia itu menunjukkan kejadian, namun berbeda dengan fi'il dari sisi dia itu tidak menunjukkan akan zaman, itu dinamakan atau disebut sebagai masdar. Fal masdaru huwa ismun yadullu ala hadatsin mujarradin 'aniz zamani. Maka masdar itu adalah isim yang menunjukkan akan suatu kejadian yang dia itu mujarrad, kosong atau tidak mengandung makna atau unsur zaman dalam kata tersebut. Maka masdar itu adalah isim yang menunjukkan akan kejadian semata dan dia tidak menjelaskan atau menunjukkan akan suatu zaman. Kemudian wa innama bawwaban nadhimu lil maf'ulil mutlaqi wa arrafal masdar. Ya, ini juga penting. Dan sesungguhnya nazim yang membuat nazam ini yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menggolongkan atau mengkategorikan maf'ul mutlak. Di sini pembahasannya adalah maf'ul mutlak. Wa arrafal masdaro. Akan tetapi kita lihat istilah yang digunakan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala untuk mendefinisikan maf'ul mutlak itu adalah masdar. Dalam kitab-kitab nahwu itu juga terkadang kita melihat bahwa istilah maf'ul mutlak itu sering atau terkadang dinamakan dengan masdar. Maf'ul mutlak disebut sebagai masdar. Mengapa? Li'annal maf'ulal mutlaqa yaghlibu an yakuna masdaron. Karena yang namanya maf'ul mutlak itu mayoritas itu berupa masdar. Mayoritas maf'ul mutlak itu berupa masdar. Hampir semua, atau mayoritas itu saja. Nahwu contohnya intasarul haqqu intisaron. Kebenaran telah menang dengan sebenar-benar kemenangan. Maka intisaron itu merupakan maf'ul mutlak dari intasarul haqqu. Dan intisaron itu merupakan masdar dari intasara yantasiru. Wa qad yakunul maf'ulul mutlaqu ghairu masdarin kama sayati. Dan terkadang maf'ul mutlak itu bisa jadi berupa sesuatu yang bukan masdar. Terkadang maf'ul mutlak itu bukan berupa masdar. Kama sayati, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Kita lihat catatan kaki.
bainal masdari wal maf'ulil mutlaqi umumun wa khususun min wajahin. Antara masdar dan maf'ul mutlak, ya antara masdar dan maf'ul mutlak itu ada hubungan keumuman dan kekhususan dari satu sisi. Ini biasanya istilah yang sering digunakan dalam usulul fiqh. Ya, usulul fiqh dan bahasa itu sangat erat. Ya, di sini dalam definisi kita lihat antara masdar dan maf'ul mutlak itu ada hubungan umum dan ada hubungan khusus dari satu sisi. Nah, bagaimana penjelasannya? Yajtami'ani fi nahwi tathurul barokinu thawaranan syadidan. Ya, tathurul barokinu thawaranan syadidan. Gunung-gunung berapi tersebut meletus dengan letusan yang dahsyat. Nah, di sini masdar dan maf'ul mutlak itu di sini sama. Karena thawaranan di sini kedudukannya maf'ul mutlak bagi jumlah, maaf. Thawaranan di sini adalah maf'ul mutlak bagi tathurul barokinu, atau kedudukannya maf'ul mutlak dalam jumlah ini. Dan thawaranan itu merupakan masdar dari thara yathuru. Maka di sini sama. Nah, kemudian wayan faridul masdaru fi nahwi a'jabatni qira'atuka. A'jabatni qira'atuka. Dan masdar itu bersendirian dalam contoh a'jabatni qira'atuka. Bacaanmu itu mengagumkanku, ya, membuatku takjub. Ya, mengapa di sini qira'atu? Ya, qira'atu di sini itu masdar. Ya, masdar. Namun kedudukannya dalam jumlah itu bukan sebagai maf'ul mutlak. Mengapa? Li'annahu marfu'un. Ya, qira'atu di sini kan dibaca marfu'. Karena kedudukannya sebagai fa'il. Maka dia itu masdar, tapi dia bukan berupa maf'ul mutlak. Kemudian wal maf'ulul mutlaqu la yakunu illa mansuban. Dan yang namanya maf'ul mutlak itu tidak akan terjadi atau tidak akan ada dalam jumlah, melainkan dalam keadaan mansub. Ya, atau maf'ul mutlak itu hanya datang dalam jumlah dalam keadaan mansub. Wa yanfaridul maf'ulul mutlaqu fi nahwi darabtuhu sautan. Dan maf'ul mutlak itu bersendirian, ya, dalam definisi itu dalam contoh darabtuhu sautan. Saya memukulnya dengan, ya, cambukan. Ya, dengan cambukan. Li'annahu laisa bimasdarin. Karena sauton itu bukan masdar, akan tetapi kedudukannya di sini itu adalah maf'ul mutlak bagi darabtuhu. Kita kembali ke atas. Fal maf'ulul mutlaqu ismun mansubun. Maka yang namanya maf'ul mutlak itu adalah isim yang mansub. Yu'akkidu amilahu. Ya, ini salah satu fungsi maf'ul mutlak adalah memberikan penekanan kepada amilnya. Ya, ini makna yang sering digunakan dari maf'ul mutlak adalah menekankan makna dari amilnya. Ya, misalnya memberikan tekanan pada fiilnya, kalau amilnya berupa fiil. Au yubayyinu, tapi nanti di bait berikutnya yang digunakan bukan yubayyinu tapi yubinu. Ya, yubinu nau'ahu. Ya, yubinu nau'ahu. Karena abana yubinu itu juga memiliki makna yang sama dengan bayyana yubayyinu, yaitu audoha. Ya, audoha. Ya, menerangkan, menjelaskan jenis dari amilnya. Ya. Au yubinu nau'ahu. Kemudian au
yang berikutnya adaduhu atau yubayyinu adadahu ya au adadahu atau menjelaskan ya jumlah dari amilnya. Kita lihat catatan kaki. Makna maf'ulin mutlaqin, ya makna dari maf'ul mutlak, ya kenapa disebut sebagai maf'ul mutlak? Ya berbeda dengan maf'ul-maf'ul yang lainnya. Maka kita baca di catatan kaki, maksudnya lam yuqayyad biharfin au nahwihi. Jadi maf'ul yang mutlak itu maf'ul yang tidak terikat dengan huruf atau yang selainnya. Ka baqiyatil mafa'ili, seperti maf'ul-maf'ul yang lain. Karena maf'ul-maf'ul yang lain itu ditakyid dengan huruf jar, ya, dan yang selainnya. Ya seperti apa? Maf'ulun bihi, ya dengan jar majrur bihi. Atau maf'ulun li ajlihi, ya jar majrur. Atau maf'ulun fihi, ya atau dzaraf. Atau maf'ulun ma'ahu, yaitu maf'ulun fihi itu jar majrur juga, tapi sering disebut sebagai dzaraf. Kemudian maf'ul ma'ah, yaitu dengan dzaraf, ya tetapi ya itu menunjukkan maf'ul ma'ah. Itu yang maksudnya yang nahwihi. Ka baqiyatil mafa'ili, seperti maf'ul-maf'ul yang lain. Kal maf'uli bihi wal maf'uli ma'ahu ila akhirih. Ya seperti maf'ul bih dan maf'ul ma'ah dan seterusnya sampai akhir. Wa innama utliqa 'anit taqyidi li'annahu al-maf'ulul haqiqiyyu li fa'ilil fi'li. Dan sesungguhnya ya maf'ul mutlak itu hanya dibebaskan dari takyid, ya dibebaskan dari ikatan, itu hanya karena maf'ul mutlak adalah maf'ul yang hakiki. Ya, maf'ul yang hakiki yang menunjukkan atau maf'ul yang hakiki bagi pelaku dari fi'il tersebut, bagi fa'il dari fi'il tersebut. Haitsu, ya di mana lam yujad minal fa'ili illa dzalikal hadatsu. Ya di mana tidak didapati dari pelaku tersebut melainkan ya hanya kejadian atau perbuatan tersebut. Ya, jadi yang ditemukan dari fa'il itu hanya kejadian atau perbuatan tersebut. Ya, makanya disebut sebagai maf'ul mutlak karena ini adalah maf'ul yang hakiki. Nahwu contohnya jalasat dhaifu julusan. Ya, jalasat dhaifu julusan. Tamu tersebut telah duduk dengan ya sebenar-benar duduk. Fat dhaifu, maka tamu tersebut qad aujada al-julusa. Ya, maka tamu tersebut itu sungguh telah ya mengadakan perbuatan duduk tersebut. Nafsuhu, ya beliau sendiri, maksudnya tamu tersebut sendiri yang mengadakan kegiatan duduk. Wa ahdatsahu ba'da an lam yakun. Dan beliau ya menghasilkan perbuatan duduk tersebut ya setelah ya sebelumnya itu belum duduk, ya belum ada kegiatan duduk tersebut. Misalnya tadinya tamu tersebut berdiri. Artinya belum ada kegiatan duduk. Nah, setelah berdiri tersebut, ya setelah itu beliau mengadakan kegiatan duduk tersebut. Bi khilafi baqil maf'ulati. Ya, ini berbeda dengan maf'ul-maf'ul yang lain. Fa innaha laisat bimaf'ulil fa'ili. Karena yang namanya maf'ul-maf'ul yang lain itu bukan ya hasil perbuatan dari fa'il. Ya, bukan hasil perbuatan dari fa'il. Wa tasmiyatu kullin minha maf'ulan innama huwa bi'tibari ilsaqil fi'li bihi. Ya. Dan penamaan maf'ul-maf'ul yang lain kok diberi nama maf'ul,
ya seperti maf'ul bih dan yang lainnya, itu dinamakan maf'ul ya hanya karena dengan ya memperhatikan atau mempertimbangkan ya dilibatkannya atau disertakannya fiil bersamanya. Ya bi'tibari ilsaqil fi'li bihi. Uh, dengan ya mempertimbangkan disertakannya fiil bersamanya. Ini untuk maf'ul bihi. Au wuku'ihi li ajlihi. Atau mempertimbangkan terjadinya fiil tersebut, fiil buatan tersebut dengan sebab atau dengan alasan hal tersebut. Itu untuk maf'ul li ajlihi. Au fihi, ya atau terjadinya fiil tersebut itu di dalamnya. Ya, baik secara zaman atau tempat. Ini sering disebut dzaraf. Au ma'ahu. Ya, atau terjadinya fiil tersebut itu bersamanya. Ini sering disebut sebagai maf'ul ma'ah. Falidzalika ihtajat ila taqyidi. Maka oleh sebab itu maf'ul-maf'ul yang lain itu perlu akan taqyid. Ya, perlu ada pengikat dengan huruf jar, bihi misalnya, kemudian li ajlihi, fihi, dan dzaraf ma'ah. Ya, ini secara definisi. Kemudian kita kembali ke atas. Wa sa'adhkurul amthilata qariban insyaallahu. Dan saya akan menyebutkan contoh-contoh ya yang menjelaskan hal ini insyaallahu ta'ala. Wa amma hukmul masdari fa innahu yunsabu ahyanan. Adapun hukum dari masdar itu sendiri maka dinasabkan terkadang, ya terkadang dinasabkan. Ya seperti tadi masdar itu tidak selalu datang dalam keadaan nasab. Bisa marfu, bisa juga majrur. Namun terkadang datang dalam keadaan nasab. Kita lihat catatan kaki. Wa qad yakunu marfu'an, dan terkadang masdar itu datang dalam keadaan marfu'. Nahwu contohnya sarroni tabarru'uka lil muhtajina. Sarroni tabarru'uka lil muhtajina. Itulah membuatku senang atau bergembira ya pemberianmu atau sumbanganmu kepada orang-orang yang membutuhkan atau memerlukan. Maka tabarru'u di situ merupakan masdar, yaitu dari tabarru'a yatabarra'u. Namun di sini tidak datang dalam keadaan mansub, tetapi datang dalam keadaan marfu sebagai fa'il dari sarra. Au majruron, atau terkadang masdar itu datang dalam keadaan majrur. Nahwu contohnya ana raghibun fi i'ta'ikal kitaba. Ana raghibun fi i'ta'ikal kitaba. Saya merasa senang dengan engkau memberikan kitab, ya dengan pemberianmu kitab, ya pemberian kitabmu. Ya saya senang dengan pemberian kitabmu. Maka i'ta'i di situ merupakan masdar dari a'ta yu'ti. Tetapi datang dalam keadaan majrur karena huruf jar fi. Wasmul masdari kal masdari, dan isim masdar itu juga seperti masdar, yaitu bisa terkadang dalam keadaan mansub, bisa marfu, dan juga bisa majrur. Kita kembali ke atas. Kemudian beliau melanjutkan, wa nasibuhu imma fi'lun mutasarrifun tammun. Dan yang menasabkan masdar itu bisa jadi berupa fi'il yang mutasarrif yang tam. Ya, fi'il yang mutasarrif, ya, artinya dia tidak jamid, dia bisa diturunkan. Kemudian yang tam.
ya bukan yang naqis. Ya, seperti kana dan saudari-saudarinya. Ini fiil yang tam, yang mutasarrif. Nahwu contohnya talal qari'ul Qur'ana tilawatan hasanatan. Talal qari'ul Qur'ana tilawatan hasanatan. Qari tersebut, ya pembaca tersebut telah membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang indah, yang baik. Fatilawatan masdarun mansubun bil fi'li qablahu. Maka kata tilawatan dalam jumlah tersebut adalah masdar yang mansub dengan fi'il sebelumnya, yaitu tala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-27. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Sedangkan dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menginginkan supaya kalian berpaling sejauh-jauhnya ya dengan ya keberpalingan yang besar. Ya maksudnya berpaling dari kebenaran. Ya, di sini kita melihat ada mailan. Ya, mailan itu adalah masdar yang mansub karena fiil yang datang sebelumnya, yaitu tamilu, antamilu. Kemudian au wasfun. Dan yang menasabkan masdar itu bisa jadi tadi berupa fiil, bisa juga berupa wasf. Ya, bisa juga berupa wasf. Nahwu contohnya a'jabanil jalisu julusan hasanan. A'jabanil jalisu julusan hasanan. Orang yang duduk membuatku takjub, orang yang duduk tersebut yang duduk dengan cara duduk yang baik. Dengan cara duduk yang baik. Fajulusan masdarun mansubun bil wasfi qablahu. Maka lafadz julusan yang ada pada jumlah ini itu adalah masdar yang mansub. Yang menasabkannya itu adalah wasf yang datang sebelumnya. Yaitu apa? Isim fa'il al-jalisu. Ya. Jadi isim fa'il itu adalah wasf, namun juga bisa beramal seperti amalannya fi'il. Maka al-jalisu dapat menasabkan masdar, yaitu julusan hasanan. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang pertama. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَا. Ya, وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَا. Ya, demi zat yang menerbangkan debu ya dengan kuat. Maka dzarwa di sini adalah maf'ul mutlaq, ya, masdar yang mansub. Apa yang menasabkannya? Yaitu adz-dzariyati, ya wadz-dzariyati. Dan wadz-dzariyati itu adalah wasf. Ya, adalah wasf. Dan wasfnya juga berupa isim fa'il. Ya, adz-dzariyatu itu ya, jamak dari adz-dzariyatu. Dan adz-dzariyatu itu adalah isim fa'il. Kemudian au masdarun. Yang menasabkan masdar itu bisa berupa masdar itu sendiri. Nahwu contohnya sarratni kitabatukal wajiba kitabatan jayyidatan. Sarratni kitabatukal wajiba kitabatan jayyidatan. Telah membuatku senang ya tulisanmu terhadap tugas tersebut ya dengan tulisan yang baik. Ya, telah membuatku senang tulisanmu terhadap tugas dengan tulisan yang baik. Maka di sini kitabatu
itu adalah masdar. Kitabatu itu adalah masdar. Dan fakitabatan masdarun mansubun bil masdari qablahu. Maka lafadz kitabatan itu adalah masdar yang mansub dengan masdar sebelumnya. Artinya yang menasabkan itu adalah masdar kitabatu tersebut. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-63. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an maufura. Maka sesungguhnya neraka jahanam ada balasan bagi kalian semua, sebagai suatu pembalasan yang mencukupi. Maka di sini jazaa'an, ya lafadz jazaa'an itu adalah masdar yang mansub. Yang menasabkannya adalah masdar yang datang sebelumnya, yaitu jazaukum. Ya, jazaukum itu menasabkan jazaan. Kemudian kita lanjutkan, wal masdaru aslul mushtaqqati kulliha. Ya, wal masdaru aslul mushtaqqati kulliha. Dan masdar itu asal dari derivasi atau turunan-turunan kata seluruhnya. Ya, kalau kita belajar ilmu shorof, maka kita mengetahui shorof itu menurunkan kata dari suatu kata. Ya, kita mungkin ya dahulu atau sampai sekarang menghafal turunan-turunan kata dalam ilmu shorof. Ya, dari mungkin masdar, kemudian fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, dan seterusnya, isim fa'il, isim maf'ul, isim ala, dan seterusnya. Nah, di sini disebutkan bahwa asal dari seluruh turunan kata tersebut itu adalah masdar. Kita lihat catatan kaki. Ya, di sini dijelaskan makna kaunihi aslan annahu huwal mushtaqqu minhu. Makna bahwa masdar adalah asal itu bahwa kata-kata turunan itu semua diturunkan atau diderivasikan berasal dari masdar tersebut. Walishtiqaqu radda lafdhun ila akhar. Dan yang namanya istiqaq, ya, istiqaq itu adalah, ya, atau istiqaq secara bahasa ya sesuatu yang berasal dari, ya, atau pecahan atau turunan semacam itu. Nah, apa maksud istiqaq? Radda lafdhun ila akhar. Yaitu mengasalkan, ya, suatu kata pada atau menganggap suatu kata atau menganggap kata lain itu berasal dari kata tersebut. Nah, kenapa suatu kata dikatakan berasal dari masdar tersebut? Limunasabatin bainahuma fil ma'na wal hurufi. Karena ada kesesuaian antara masdar dengan kata-kata lain yang berasal dari masdar, ya, dari sisi makna dan juga dari sisi huruf. Jadi itu syarat dari mushtaqqat, ya, turunan atau derivasi, itu ada kesesuaian dari sisi makna dan hurufnya. Fadharibun mushtaqqun minad darbi. Maka dharibun, ya, ini isim fa'il, orang yang memukul, itu diturunkan dari ad-darbu. Ya, dari, ya, kegiatan memukul. Orang yang memukul, ya, dharibun asalnya dari ad-darbu, kegiatan memukul. Wa bainahuma munasabatun fil ma'na wal hurufi. Dan antara dharibun dan ad-darbu itu ada kesesuaian dari sisi makna. Ya, karena sama-sama maknanya ada unsur memukulnya. Dan hurufnya juga, ya, kita lihat asalnya sama. Ada dhad, kemudian ada ra, dan ada ba. Ya, tapi bentuknya saja yang agak lain karena mengikuti kaidah shorof. Nah, maka ini yang disebut dengan mushtaqqat. Kita kembali ke atas. Fal fi'lu wasmul fa'ili wasmul maf'uli
wassifatil maaf. Fal fi'lu wasmul fa'ili wasmul maf'uli wassifatul musyabbahatu wasmut tafdhili wasmuz zamani wal makani wasmul alati. Maka yang namanya fi'il, kemudian isim fa'il, kemudian isim maf'ul, kemudian sifah musyabbahah, kemudian isim tafdhil, isim zaman, isim makan, isim alat, kulluha ma'khudhatun minal masdari. Maka semua itu tadi, itu diambil atau berasal dari masdar. Ya, jadi sumbernya atau asalnya itu adalah masdar. Wa hadza huwal qaulur rajihu. Dan ini yang menyatakan bahwa masdar itu adalah asal, itu adalah pendapat yang kuat. Wa huwal masyhuru, dan ini juga adalah pendapat yang masyhur. Tetapi ya itu tadi, karena mungkin saat kita mempelajari ilmu shorof, ya kadang juga asalnya dari fi'il madhi. Ya, dari fi'il madhi, kataba, yaktubu, ya, dan seterusnya. Tapi pendapat yang kuat, ya wallahu a'lam, itu adalah pendapat ini bahwa asal dari kata-kata itu adalah masdar. Fasmul fa'ili qa'imun, maka isim fa'il qa'imun mushtaqun minal qiyami. Itu diturunkan atau diambil dari kata qiyam, dan qiyam itu adalah masdar dari qama yaqumu, dan isim fa'ilnya adalah qa'imun. Wasmul alati miftahun mushtaqun minal fathi. Ya, dan isim alat miftah itu diambil dari al-fathu. Miftah itu ya kunci, sesuatu yang membuka. Dan al-fathu itu ya salah satu maknanya adalah membuka. Wa hakadzal baqiyatu, dan demikian juga kata-kata yang lain yang merupakan turunan dari masdar. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, al-masdarusmu ila akhirih. Ai maksudnya adalah innal masdara ismun yutlaqu ala madlulin wahidin min madlulayil fi'li ghairiz zamani. Bahwa yang namanya masdar ya adalah isim yang digunakan untuk menunjukkan salah satu dari madlul, salah satu dari sesuatu yang ditunjukkan, ya dari dua hal yang ditunjukkan oleh fi'il, dan itu selain zaman. Ya, mudahnya adalah isim yang digunakan untuk menunjukkan suatu hadath, kejadian. Karena tadi madlulayil fi'li itu adalah zaman dan kejadian. Kalau ghairiz zaman, selain zaman, berarti itu menunjukkan akan kejadian. Walamma kanal fi'lu, ya, dan ketika fi'il yadullu 'alal hadathi wa 'alaz zamani. Ya, dan kita tahu bahwa yang namanya fi'il itu menunjukkan akan kejadian dan zaman. Ya. Faka'annahu qala, maka seakan-akan Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan, ya ini yang lebih sederhana. Al-masdaru huwasmul hadathi. Masdar adalah isim yang menunjukkan akan kejadian. Tsumma mathala lil masdari bikalimati amnin. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh untuk masdar dengan kata amnun. Fahuwa yadullu 'alal ma'nal mujarradi. Dan kata amnun itu menunjukkan akan makna yang kosong dari zaman. Wa huwal hadatsu, dan itu menunjukkan akan kejadian saja. Wa huwa ahadu madlulayil fi'li amina. Dan al-hadath, ya kejadian itu merupakan satu dari dua hal yang ditunjukkan oleh fi'il amina. Sedangkan kalau amina itu selain menunjukkan hadath, menunjukkan zaman, yaitu zaman lampau, karena fi'il madhi. Tsumma, kemudian, bayyana annal masdara yunsabu bimasdarin mithlihi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa masdar itu bisa menjadi nasab karena masdar yang serupa dengannya.
Jadi penasabnya itu adalah masdar. Au bi fi'lihi, atau bisa juga yang menasabkan adalah fi'il yang berasal dari masdar tersebut. Au bi wasfin, atau berupa wasf yang berasal dari masdar itu juga. Ya, misalnya isim fa'il, seperti dalam contoh. Wa qad untukhib, ya, dan untukhib dalam bait tersebut, ai ukhtira kaunul masdari. Ya, ukhtira kaunul masdari. Yaitu dipilih pendapat, ya, atau dipilih kaunul masdari aslan lihadzaini. Jadi pendapat yang dipilih itu adalah keadaan masdar merupakan asal dari dua perkara, ya, dua hal. Apa itu hadzaini ini? Ai al-fi'li wal wasfi. Yaitu masdar merupakan asal dari fi'il dan wasf. Li'annal masdara yadullu ala syai'in wahidin. Karena masdar, nah ini yang jadi ilahnya, sebabnya. Mengapa masdar itu menjadi asal? Karena masdar itu yadullu ala syai'in wahidin. Itu hanya menunjukkan satu hal saja. Apa itu? Huwal hadatsul mujarradu. Yaitu kejadian saja yang kosong dari zaman. Fahuwa basitun. Ya, dan menunjukkan satu hal itu basit, sederhana. Wal fi'lu yadullu ala syai'aini. Adapun fi'il itu menunjukkan akan dua perkara. Al-hadathi waz zamani, yaitu kejadian dan zaman. Fahuwa murakkabun. Ya, maka yang menunjukkan dua hal itu lebih kompleks, ya, lebih rumit dibandingkan yang menunjukkan satu hal tadi sederhana. Wal wasfu yadullu 'alal hadathi wal fa'ili. Adapun wasf itu menunjukkan akan kejadian dan juga pelaku. Ya, seperti isim fa'il itu menunjukkan akan kejadian dan pelaku. Fahuwa murakkabun aidon. Dan ini menunjukkan dua hal juga, berarti kompleks juga. Ya, kemudian ini kaidah yang sangat penting, wal basitu aslul murakkabi. Dan sesuatu yang sederhana itu merupakan asal bagi sesuatu yang kompleks, sesuatu yang rumit. Tidak mungkin sesuatu yang rumit itu menjadi asal bagi sesuatu yang sederhana. Kemudian kita lanjutkan anwa'ul masdari, macam-macam dari masdar. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau bait yang ke-288. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, tauqidan an yubinu au adad kasirtu sayrataini sayradhi rasyad. Ya, ini menunjukkan akan macam-macam maf'ul mutlak atau masdar. Ya, tauqidan an yubinu au adad. Nah, di sini yang digunakan yubinu. Ya, abana yubinu itu juga maknanya ada yang sama dengan bayyana yubayyinu, yaitu awdaha. Jadi fungsi masdar atau maf'ul mutlak itu untuk memberikan penekanan. Ya, atau menjelaskan tata cara dari amil. Yang memberi penekanan pada amil atau menjelaskan tata cara dari amil atau menjelaskan jumlah dari amil. Kasirtu sayrotaini sayrodhi rasyad. Ya, contohnya adalah ya sirtu sayrotaini sayrodhi rasyad. Saya telah berjalan dengan ya, dua perjalanan ya, seperti perjalanannya orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, maka sayrotaini itu menunjukkan adad, kemudian sayrodhi rasyad itu menunjukkan ya nau, ya, atau bagaimana cara atau menjelaskan bagaimana cara perjalanan itu dilakukan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan bait ini. Beliau mengatakan yang qasimul masdaru bi'tibari faidatihil ma'nawiyyati thalathata aqsamin. Masdar ya dilihat dari faedah maknawi yang diberikan oleh masdar tersebut,
Ya, dilihat dari faedah maknawi yang dikandung oleh masdar tersebut, itu dapat dibagi menjadi 3 macam. Al-awwalu, ya, jenis atau macam yang pertama dari masdar, al-masdarul muakkidu li'amilihi tauqidan lafziyan. Yaitu masdar yang memberikan penekanan kepada amilnya dengan taukid secara lafadz. Ya, karena nanti kita akan mengenal taukid itu ada yang secara makna juga. Nah, di sini taukidnya secara lafadz. Wa yatahaqqaqu dzalika bil masdaril mansubil mubhami. Dan penekanan bagi amilnya itu dapat dihasilkan atau dapat diwujudkan dengan masdar yang mansub dan mubham. Ya, mubham di sini berarti ya nakirah. Nahwu contohnya ishtaddatir rihu ishtidadan. Ya, ishtaddatir rihu ishtidadan. Ishtaddatir rihu ishtidadan. Ya, asalnya seperti itu. Ishtaddatir rihu ishtidadan. Ya, angin tersebut berhembus dengan ya hembusan, ya, dengan sebenar-benar hembusan. Maka ini menunjukkan bahwa ishtidadan itu adalah taukid lafzi karena dia ya, masdar dari ishtadda. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-164, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah ya, telah berbicara dengan Musa secara langsung. Maka di sini lafadz takliman itu adalah masdar yang nakirah yang mansub. Dan di sini penekanannya itu adalah taukid lafzi. Karena takliman itu adalah masdar dari kallama. Asani, jenis masdar yang kedua adalah al-masdarul mubinu lin-naw'i. Ya, kita gunakan mubin karena tadi asalnya abana yubinu. Al-masdarul mubinu lin-naw'i, yaitu masdar yang menjelaskan ya, tata cara dari amil tersebut. Imma likaunihi mudhafan. Bisa jadi caranya untuk menjelaskan nau' tadi, ya tata cara itu bisa menjadi mudhaf, ya masdarnya menjadi mudhaf. Nahwu contohnya, i'mal amalas solihina. Ya, beramallah dengan amalannya orang-orang solih. Maka ini menunjukkan tata cara beramal, yaitu beramal dengan amalannya orang-orang yang solih. Dan amalah di sini menjadi mudhaf bagi as-solihina. Au mausufan, atau menjadi mausuf. Ya, menjadi mausuf, sesuatu yang disifati. Nahwu contohnya, i'mal amalan solihan. Ya, beramallah dengan amalan yang solih. Maka solihan adalah sifah, amalan adalah mausufnya. Maka sifat solihan itu menunjukkan ya nau', ya, dia menjelaskan tata cara beramal tersebut. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-11, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa zulzilu zilzalan syadida. Wa zulzilu zilzalan syadida. Ya, dan digoncangkan, ya mereka digoncangkan dengan ya goncangan yang dahsyat. Ya, orang-orang yang beriman digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat karena sebelumnya hunalika betuliyal mu'minuna. Ya, di situ ya orang-orang beriman itu diuji. Wazulzilu zilzalan syadidan, dan digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ya, maka di sini kita lihat zilzalan, ya zilzalan itu adalah masdar dari zalzala yuzalzilu. Ya, zalzala yuzalzilu. Maka di sini menunjukkan bagaimana bentuk goncangan tersebut. Yaitu dia menjadi mausuf, disifati oleh syadidan.
au likaunihi maqrunan bi alil ahdiyati. Atau maf'ul mutlak itu bisa juga menjadi al-mubinu lin-naw'i, menjelaskan yang mengenai nau' atau tata cara dari amilnya dengan disambungkan dengan al. Tapi al-nya adalah al-ahdiyah. Ya, al yang menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui atau dipahami oleh pengucap dan pendengar. Nahwu contohnya ijtahadtu lijtihada. Ya, ijtahadtu lijtihada. Saya bersungguh-sungguh dengan kesungguhan tersebut. Ya, karena al-ijtihada itu masdar dari ijtahada yajtahidu. Tapi ini menunjukkan nau'. Ya, mubinu lin-naw'i, menunjukkan tata cara kesungguhannya, itu kesungguhan tersebut. Nah, apa tersebut? Ai al-ma'hudu bainal mutakallimi wal mukhatabi. Kesungguhan yang dipahami ya oleh pengucap dan pendengar, penutur dan pendengar itu paham yang dimaksud kesungguhannya yang seperti apa. Ats-tsalitsu, kemudian ketiga, ya jenis maf'ul mutlak atau masdar yang ketiga adalah al-masdarul mubinu lil adadi. Masdar yang menjelaskan mengenai ya jumlah atau bilangan dari amilnya. Nahwu contohnya qara'tul kitaba qira'ataini. Saya telah membaca buku tersebut 2 kali bacaan. Ya, 2 kali. Saya membaca buku tersebut 2 kali. Maka qira'ataini di sini itu menunjukkan, menjelaskan adat, ya, jumlah saya membaca. Wa qad yakunul gharadu minal masdari al-umura tsalatsata mujtami'atan. Ya, terkadang ya. Wa qad yakunul gharadu minal masdari al-umura tsalatsata mujtami'atan. Dan terkadang maksud dari masdar tersebut itu bisa 3 perkara tadi secara bersamaan. Artinya apa? Dalam masdar tersebut, masdar yang digunakan dalam jumlah tersebut, itu menunjukkan 3 hal. Yaitu yang pertama, untuk menekankan amil. Kemudian juga untuk menjelaskan tata cara, kemudian menjelaskan bilangan. Ya, nahwu contohnya apa? Qara'tul kitaba qira'ataini nafi'ataini. Qara'tul kitaba qira'ataini nafi'ataini. Saya telah membaca buku tersebut dengan 2 kali bacaan yang berfaedah, yang bermanfaat. Maka di sini dengan satu masdar yaitu qira'ataini kemudian disifati dengan nafi'ataini, itu menunjukkan akan adat ya, qira'ataini menunjukkan adat. Kemudian karena dia menjadi mausuf dari nafi'ataini, ini juga menunjukkan nau', ya, menunjukkan tata cara. Nah, kemudian di mana penekanannya, di mana taukidnya? Nah, ini ada di berikutnya. Wa'lam anna taukida hasilun bin nau'iyyi wal adadiyyi aidan. Dan ketahuilah di jumlah tadi itu taukid itu yang terwujud itu adalah ada nau'nya, ya, ada tata caranya, yaitu nafi'ata ini tadi. Dan adat juga, yang menunjukkan jumlah 2 kali. Wala yumkinuka bayanun naw'i awil adadi illa bitauqidi ma'nal amili. Ya, wala yumkinuka bayanun naw'i awil adadi illa bitauqidi ma'nal amili. Dan tidak mungkin bagimu untuk menjelaskan tata cara dari amil dan juga menjelaskan jumlah dari amil tanpa menekankan makna amil. Artinya apa? Qira'ataini nafi'ataini itu selain menunjukkan tata cara dan bilangan, itu juga pasti menunjukkan penekanan makna dari amil, yaitu qara'tu. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Tauqidan naw'an ila akhirih. Ai maksudnya adalah innal masdara ya'ti litauqidi au libayanin naw'i awil adadi.
Sesungguhnya masdar itu datang untuk memberikan penekanan pada amil atau untuk menjelaskan ya tata cara dari amil atau menjelaskan bilangan dari amil. Tsumma matsala biqaulihi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala itu memberikan contoh ya dengan ucapan beliau sirtu sayrataini. Ya, saya berjalan dengan 2 kali perjalanan. Wa hadza li bayanil adadi ma'at tauqidi. Dan ini itu menjelaskan bilangan sekaligus memberikan taukid. Karena tadi kalau menjelaskan bilangan itu pasti ada makna taukid secara makna juga. Wa sayradi rasyad, ya, yaitu dengan cara berjalannya orang yang mendapatkan petunjuk, libayanin naw'i ma'at tauqidi aidon. Itu untuk menjelaskan tata cara berjalannya dan juga memberikan penekanan juga. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.